Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya gue ya, channelnya Bang Luki nih. Ya, Eh, Hari ini gue berada di event apa ya, kontes perkutut ya. ya, Kontes perkutut, di samping gue ada Mas Agus. Nih, Mas Agus. Gimana kabarnya Mas Agus? alhamdulillah sehat. Gimana nih event kali ini di apa situasi pandemi kayak gini nih? Apa yang harus dijalankan dan di apa peraturannya nih? Gimana nih? Alhamdulillah sih setelah melewati proses panjang ya Ah, kita minta izin ke sana kemari, izin tetap ya. protokol kita jalanin, kita tekankan ke setiap peserta dari cuci tangan, masker harus, Sanitizer mungkin ya, sanitizer, ukur suhu. pengukur suhu dan sebagainya lah, kita benar-benar kerjain ya. Jadi ada apa yang Ada, lebih ada jaminan lah kelancaran. jadi lebih apa? Lebih ribet mungkin ya. Oh super. Apalagi kemarin dari jauh-jauh ya, ya kayak Jawa Itu kan Timur. kemarin diundur ya. Diundur sebelumnya Diundur berapa kali? Berapa? satu kali Satu sih, kali ya? tapi kita udah komitmen Hmm. berikutnya kalau ada perpanjangan lagi udahlah kita maju aja, yang penting protokol kita jalani, kita ini terus, jangan sampai ada yang ini, kita ikuti peraturan lah. Ya, yang penting kita selalu ya ikuti peraturan dari pemerintah, himbauan dan anjurannya. Nah, ngomong-ngomong nih, gua nggak bakalan bahas itulah. Itu mah nanti ada yang mengatur, silakan Ya. saja. Yang penting kita mematuhi. Nah, banyak nih dari teman-teman, mungkin dari Kung Mania ya, yang nanya ke saya, khususnya ya. Ada yang nanya, Bang, gimana sih cara pemilihan bahan untuk burung kontes seperti ini? Nah, itu gimana tuh? Ada kriteria khusus nggak? Kalau dari Kan Mas Agus di perkutut nih udah apa ya? Mungkin bapaknya perkutut ya. ada yang lebih senior Ada kita lebih. ya. Tapi kan di daerah sini kan Ya. Mas Agus Kalau penilaian buat kriteria bahan indukan atau buat lomba tergantung dari, kalau buat bahan indukan nih, seringnya kan kita sebisa mungkin dari volume yang besar, terus kelengkapan suara. Kalau power nggak keluar nggak ini nggak apa-apa ya, itu bedanya di situ. Plus postur mungkin. ya postur nggak, Oh enggak. daya turun dari calon indukan yang ini mau dipakai ya. Ya. Nah, terus kalau buat yang lomba itu jadi dari irama, terus dari suara juga, latar, terus yang terpenting itu power ya mas ya. Kalau Jadi burung, keluar gitu ya. iya kalau burung buat lomba powernya nggak keluar susahnya dalam arti dia nggak ngeluarin suara maksimalnya. Gak kedengeran mungkin ya. Iya, di samping nggak kedengeran tapi memang penilaian pakemnya memang begitu. Oh, penilaian apakahnya seperti Iya, itu. power harus mutlak kalau buat lomba ya. Tapi untuk lomba kayak gini ada apa? Burungnya itu bebas lah, lokal atau impor atau bagaimana? Sepertinya sih kita nggak batasi lokal impor, cuma kan secara kualitas kalau ngikuti ada ART ya harus larinya ke Bangkok. Lokal sendiri nggak bisa, masalahnya dari irama, dari kelengkapan apa depan tengah ujung nggak bisa. Memang kebanyakan irama masih ada yang kurang, suara juga kecil kadang nggak tembus di lapangan dan sebagainya lah. Dari irama juga kurang bagus. Berarti event kayak gini asal mulanya atau awal mulanya di mana sih? Apa di daerah Bangkoknya sendiri? Apa maksudnya di negara asalnya? Apa memang di kita dari dulunya emang udah ada? Kalau lihat riwayat para senior dulu sih memang dari dulu juga udah ada. Udah ada. Dari tahun kalau nggak salah 60-70-an itu udah ada.
ya sebelum kita lahir ya udah ada. Kita kan sering berbincang-bincang sama yang senior dari mulai event 60 70-an burungnya kayak apa, terus penilaiannya gimana. Memang jauh beda sama yang sekarang. Ada perbedaan? Kalau dulu mungkin malah cenderungnya ininya ke lokal ya. Ke lokal, jadi yang terpenting malah power depan gitu. Terus kestabilan ketukan cuma 2 atau 3 cuma lengkap, tapi powernya bagus, penempatan iramanya oke. Itu yang jadi juara kalau dulu. Tapi kenapa kalau sekarang malah ada perbedaan? Itu kan kalau lokal apa ya, untuk memajukan burung-burung lokal kan? Sebetulnya kalau itu kan diurut masalah sejarah sih memang larinya ujung-ujungnya ke lokal. Cuma kan ini burung udah dari lokal terus diolah lagi yang nggak tahu ya secara detailnya gimana. Oke. Terus seiring berkembangnya ini tuntutan ini ya, volume, irama, power harus itu mutlak buat lomba. Terutama ini kalau dulu kan ketukan cuma 2-3 ketukan nggak masalah, yang penting lengkap, powernya bagus, terutama kualitas depannya mungkin sampai 9+ nilainya nggak masalah. Tapi sekarang ini dituntut tengahnya harus banyak, power tetap harus keluar, ditambah ujung juga harus panjang. Jadi semua diperhitungkan. Iya, sekarang lebih mendetail, lebih sulit, lebih itu juga yang ngikutin inilah. Kalau ada memang burung bagus begitu ya memang harga juga ngikutin juga sih. Oke, itu ya. Tantangannya begitu. Ujung-ujungnya ke harga. Iya, memang tuntutannya luar biasa, tapi kan harga juga mengikuti. Nah, dari dulu sekarang ke sini banyak nggak pemain-pemain, bukan banyak, makin banyak atau makin berkurang pemain kontestan perkutut seperti itu? Kalau yang saya lihat, saya rasain sih makin ya seimbang lah. Seimbang. Ya. Dalam arti begini. Mungkin ada junior-junior yang baru pergantian Ya, mungkin ya. misalkan peternak gede, dia belum tentu anaknya atau ininya bisa nerusin untuk hobi ini ya perkutut, tapi dilihat dari yang lain, bukan dari bapaknya atau ya dari saudaranya mereka yang suka perkutut, tapi karena lingkungan terus memang muncul dari dirinya sendiri, seimbang gitu. Jadi regenerasi Ada ya. karena ada lah, terus bukan cuma penggemar breeding atau ke lapang aja, dari penjurian juga ini udah mulai kelihatan. Dari tukang tancap, dari juri, dari ini udah mulai ada yang pendiklatan dan sebagainya. Jadi regenerasi insya Allah dia berjalan lancar ya, mudah-mudahan sih nggak sampai putus sampai Iya, di sini amin. ya. Lihat Benar. ini ya. Ini kan Bagian dari budaya kita. itu kan benar, bagian dari budaya dan sebenarnya itu kan ujung-ujungnya juga meningkatkan perekonomian. Nah, itu dia yang tadi saya bilang. Sekarang tuntutan kualitas burung luar biasa, tapi udah seimbang lah. Harga juga mengikuti. Oke, nah itu ngomongin harga. Mas Agus sendiri nih pernah nggak mengeluarkan harga tertinggi di atas berapa lah? Kalau harga tertinggi, Berapa digit? Ya sebetulnya sih maksudnya ini rahasia perusahaan. Apa kan biar kan rekan-rekan dari Kicau Mania khususnya Kung Mania ini biar semangat lagi. Oh gua mau nyetak nih perkutut yang mewah. Tapi kita sih ya udah pernah ya di atas 100 juga ada lah. Oh shit. Tapi seringnya kan untuk sekarang kita nggak pegang burung sampai dewasa. Jangankan dewasa, setengah tiang aja nggak bertahan lama. Sold out ya. Iya, jadi kita mau bikin patokan harga secara ini ya nggak bisa. Jadi udah bahan, udah mulai mapan udah langsung sold out. Sementara target kita ini dulu lah,
popularitas kalau kalau boleh dikatakan Oke, gitu ya. Oke. Itu juga penting. Oke, Jadi emang benar. isinya begitu tuh dulu. Benar. Berangkat dari situ nanti lama-lama kan. Kebetulan Ada kan tracknya sendiri. kan kebetulan nih Mas Agus sendiri track recordnya udah malang melintang nih. Siapa yang gak kenal Mas Agus di kalangan Kungmania gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang masalah penjurian nih, gimana sih pakem penjurian di perkutut, di konteks perkutut seperti ini? Ini gua nggak ngerti nih, ada bunyi sana, bunyi sini, bunyi sana malah teriak gitu. Ya boleh. Jadi orangnya duduk adem, slow. Jadi nyaman, apalagi kalau dikasih pedok itu yang punyanya ya, yang joki-jokinya. Jadi ngerokok santai sambil ngopi ya, emang benar kan? Iya. Jadi Coba kalau kelas kicomania, apalagi dimulai di kayak gini, nah, mantap mungkin ya. ya, Jadi indah. jadi memang kalau perkutut itu penjuriannya begini. Gimana tuh? Ya istilah gampangnya orang itu ngikutin burung, bukan burung ngikutin orang. Itu kan, itu aja udah jelas. Oke. Jadi burung bunyi baru orangnya teriak, nggak kayak gitu. Udah lah. Gitu. Ya, saya udah paham. Nah itu Nah, tapi itu. bendera itu ada berapa bendera tuh? Itu ada pertama bunyi burung baru bunyi kasih tanda bunyi warna putih, warna Berarti dasar. kalau bunyi dikasih bendera di tangan. Bendera, ya itu kasih bendera tanda bunyi satu warna. Berarti bukan dikasih bendera itu karena didis atau Enggak, masalah burung. ada bendera dasar tanda bunyi. Terus bunyi lagi, tambah burung kelihatan tambah bagus, tambah koncer dengan nilai 42. Terus naik lagi langsung ke 2 warna, jadi 42/4. Nah, terus tambah ajuan, tambah hitam, ya terus sampai misalkan burung memang layak sampai 3 warna atau 4 warna. Semuanya ada tahapan ininya lah, poinnya. Jadi memang tertib cara penilaian itu tertib. Memang gua perhatikan memang tertib. Memang tertib, enggak langsung ada bunyi, ada ini langsung cuma katakanlah 2 poin atau 3 poin, enggak. Kalau perkutut ada tahapan sampai pol itu 5 warna plus hitam sepanjang ini ya. Memang gua belum terlalu paham ya di sistem penilaian ini. Nah, tapi makin kesini ya sering bertanya, sering sharing nih. Terus apalagi sama Mas Agus sendiri yang udah malang melintang di dunia perkutut. Nah, terus nih burungnya itu dari awal sampai akhir nggak diturunin itu. Iya. Yang itu aja. Kenapa itu? Ya memang peraturannya begitu. Kalau ini kan Gitu. perkutut dari dasarnya itu suka panas. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa yang juri atau yang Nggak masalah. yang joki panas-panasan. Ya harusnya begitu. Gua lihat nih di arenanya itu yang jurinya itu panas-panasan, panas. Memang peraturannya gitu. Jadi kondisi kebiasaan